Erik dan keluarga. Baik Bapak Ibu, di sesi terakhir ini kita akan belajar bersama seorang leader hebat. Beliau berlatar belakang sebagai seorang sarjana teknik elektro, berasal dari kota Bandung. Peringkat beliau saat ini adalah Director 5 Diamond God Lion. Prestasi beliau adalah free mobil BMW, cash reward kapal, pesawat, dan villa. Dan beliau adalah salah satu peringkat tertinggi di Indonesia dan dunia. Wow, luar biasa sekali. Mari kita belajar bersama Bapak Rizky Kanata. Halo, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat sore. Anda udah malam di sana ya. Di sini masih terang nih, Bapak Ibu. Saya baru keluar dari hotel. Ini hotel kami di Istanbul. Sebelumnya saya cek sound dulu nih ke Bu MC. Jelas video dan suara, Bu? Jelas, Pak Rizky. Silakan dilanjut. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu di sini berarti masih jam 5 kurang ya. Karena selisih 4 jam dengan waktu Indonesia Barat. Di sini lebih lambat. Nah, saya baru keluar dari hotel, jadi alhamdulillah kami sekarang sudah hampir 2 minggu, keluarga, saya, istri, dengan anak-anak semua di Istanbul. Kita udah 4 kali ke Turki, udah pernah keliling Turki juga, jadi kali ini kita cuma di Istanbul aja. Seminggu pertama saya di daerah Sultan Ahmet, itu Old Town, Old City-nya Istanbul. Ada di situ Blue Mosque, ada Hagia Sophia, ada Topkapi Palace. Kemudian seminggu berikutnya kami di Sirkeci. Nah, ini saya di daerah Sirkeci sekarang. Bapak Ibu bisa lihat di sekitar sini, nanti kita akan masuk ke daerah yang mulai makin ramai ya. Hotel saya dekat sekali dengan tempat-tempat makan yang terkenal di sini. Kemudian di sebelah hotel juga ada masjid. Ini salah satu masjid di daerah Sirkeci. Nah, di sini juga ada favorit saya nih, tempat makan favorit. Namanya Jak Kebab. Jadi kebab yang ditusuk. Gitu ya, keren banget. Nah, sambil kita jalan-jalan, Anda lihat view-nya di sini sambil kita bahas materi CPD kita hari ini. Jadi, selama pengalaman kami begitu lama di bisnis ini, saya hampir 20 tahun, Pak Erik Yong berarti sudah, hampir 19 tahun, berarti Pak Erik Yong mungkin sudah hampir 20 tahun ya. Yang tadi bicara sebelum saya, beliau upline saya yang luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini tempat-tempat makan. Dan yang paling favorit salah satunya Jak Kebab. Nah, kita lihat dulu. Ini lagi dibakar, dipanggang, di grill ya kebabnya. Anda lihat. Tuh. Anda bisa lihat situ. Itu kebabnya langsung diiris, langsung ditusuk nih. Bapak ini recommended banget kalau Anda ke Istanbul. Terkenal, paling terkenal seluruh kota Istanbul. Şehzade Jak Kebab namanya. Oke, kita lanjut. Jadi, selama pengalaman kami begitu lama di bisnis ini, kalau saya diminta menyimpulkan untuk Anda, para CP, apa yang paling penting? Yang paling penting menurut kami adalah, menurut saya terutama ya, yang pertama, Anda perlu punya sikap yang benar. Jadi, kebetulan tadi sesi pertama, bagus sekali dibawakan oleh Pak Ep Muslim ya, anak muda dari Bandung, Silver Lion. Pak Ep cerita tentang sikap. Kenapa sikap penting, Bapak Ibu? Dan kenapa sikap di nomor 1 dari 7 langkah, impian dan sikap. Karena memang segala sesuatunya ditentukan dari bagaimana kita bersikap, khususnya di bisnis ini, bisnis apapun sebetulnya, tapi di bisnis ini efeknya bahkan jauh lebih besar. Nah, kalau saya disuruh pilih dari segitu banyak sikap yang penting, contoh sikap positif, sikap terhadap masalah, kemudian sikap terhadap kegagalan misalkan, dan semua sikap-sikap yang lain, kalau saya disuruh pilih, saya akan pilih satu yang paling penting buat Anda, di posisi Anda sekarang, para CP, adalah sikap teachable. Menurut saya teachable ini sikap yang paling penting. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu bisa teachable kepada upline Anda selalu, itu ibaratnya, kalau saya mengibaratkan dari dulu sampai sekarang, sikap teachable ke upline itu seperti kita punya pelampung. Kita punya life vest. Kalau Anda naik pesawat, ada life vest, pelampung penyelamat, rompi penyelamat, yang kalau pesawatnya mendarat di air misalnya, nah itu yang bisa menyelamatkan Anda. Nah, menurut saya, upline itu adalah pelampung kita. Dan semua ilmu yang kita dapatkan dari upline, itu benar-benar tidak ternilai harganya, Bapak Ibu. Banyak orang yang kadang menganggap remeh ilmu dari upline, mungkin banyak faktor ya. Salah satunya misalnya, oh ya, ini ada tokonya
store-nya Basic Tas nih ya, kita lihat. Nah, ini keren banget, baju-bajunya Basic Tas. Kemudian ini Galatasaray. Nah, ini kaos barunya nih Galatasaray. Oke, kita lanjut. Jadi ibarat pelampung, dan ilmu yang didapatkan dari upline itu menurut saya tidak ternilai harganya. Sebagai contoh begini, selama 19 tahun di bisnis ini, saya belajar banyak sekali hal dari semua upline aktif saya. Awalnya dari sponsor saya, tapi setelah itu tidak lama kemudian saya sudah konsultasi rutin ke Pak Erick Yong. Pak Erick Yong sampai hari ini buat saya pribadi adalah orang yang betul-betul pengaruhnya besar sekali dalam hidup saya. Karena sebetulnya aslinya pengaruhnya hanya ke bisnis Tiansi, tapi karena Tiansi mempengaruhi seluruh hidup, Tiansi ini udah seperti bagian dari hidup kami saat ini. Kami hidup dari Tiansi, kami bisa bantu keluarga, bisa bantu banyak orang dari Tiansi. Kami dapatkan hasil-hasil yang luar biasa dari Tiansi ya. Jadi sama saja dengan kalau saya bilang Pak Erick Yong adalah seorang yang memberikan manfaat dan pengaruh yang sangat besar bagi hidup saya. Dan sampai hari ini, untuk hal-hal yang penting, tentunya saya tidak bertanya lagi mengenai hal-hal yang sederhana ke Pak Erick Yong, ngapain gitu ya, itu malah bukan konsultasi namanya, bikin ribet beliau kan, masa yang sederhana aja saya tanya gitu. Saya udah director, udah diamond juga, tapi untuk hal-hal yang menurut saya butuh pertimbangan di luar masalah-masalah umum, hampir selalu saya tanya ke beliau. Juga kepada Pak Naga Sugara, juga kepada Pak Luis Tendean. Nah, beliau-beliau ini selama belasan tahun, menurut saya memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya. Tadi kalau Anda dengarkan penjelasan Pak Erick, saya setuju sekali. Jadi Robert Kiyosaki pun mengatakan hal yang sama ya, bahwa kalaupun Anda menjalankan bisnis network marketing, kemudian selama 5 tahun tidak mendapatkan hasil apa-apa, tidak jadi masalah, karena itu ilmunya banyak sekali. Nah, sama di bisnis ini, Anda bisa bayangkan ya, itu ilustrasi yang memang menurut saya tepat sekali. Kita di Tiansi bahkan nggak seperti itu ya, seperti yang Pak Erick menjelaskan tadi. Jadi mudah-mudahan dari sini Bapak Ibu rekan-rekan bisa menangkap betapa berharganya ilmu yang Anda bisa dapatkan dari upline. Jadi jangan take it for granted. Jangan dianggap biasa-biasa aja gitu. Ilmu itu harganya sangat mahal, apalagi buat Anda yang muslim, saya muslim, saya tahu betul bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang harganya, nilainya luar biasa kalau buat seorang muslim. Bahkan menjadi amal jariah ya. Amal jariah itu adalah amal yang akan terus bermanfaat, memberikan pahala selama orang yang diberikan ilmu itu memanfaatkan ilmu itu, membantu orang lain lagi, mengajarkan lagi ke orang. Nah, jadi saya ulang lagi Bapak Ibu, buat Anda yang CP hari ini, kalau ditanya apa yang paling penting, nomor satu menurut saya adalah sikap. Dan kalau disuruh pilih dari segitu banyak sikap yang penting, sikap teachable terhadap upline. Sudah ikut saja. Upline Anda bilang apa, tentunya upline yang aktif. Jangan upline yang nggak aktif gitu ya. Kalau yang nggak aktif ya udah nggak usah didengerin. Anda bahkan mungkin lebih menguasai bisnis ini daripada upline yang tidak aktif. Tapi kalau ke upline aktif, apalagi upline yang memang Anda harus konsultasi rutin ke beliau, ikuti aja Bapak Ibu, apa katanya. Jangan sampai Anda menjadi orang yang menganggap bahwa ilmu yang Anda dapatkan itu nilainya biasa-biasa aja gitu. Apalagi kalau nanti sampai berpikiran bahwa saya lebih hebat dari upline saya. Jangan lupa, tidak ada orang hebat di dunia ini Bapak Ibu. Di atas yang teratas masih ada yang teratas lagi gitu ya. Dan kita bisa besar karena kita punya tim, kekuatan tim. Nah, ini pintu masuk ke Spice Bazaar. Ini salah satu pasar yang paling terkenal, pasar rempah-rempah di Istanbul ya. Kita akan masuk ke sana sambil jalan-jalan. Oke, jadi kita udah bicara tentang teachable, nomor satu yang terpenting. Sebentar saya harus masuk gate dulu, dicek suhu dulu ya. Nah. Oke, ini Pak polisinya nih yang jaga gate. Oke, nah ini Spice Bazaar. Nanti Anda bisa lihat toko-toko di belakang saya. Lalu yang kedua, apa yang terpenting yang kedua? Nah, kalau saya ditanya, yang kedua terpenting adalah Anda bekerja. Betul, bekerja itu penting, bekerja keras itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bekerja cerdas. Karena kalau bekerja keras, semua orang juga kayaknya kerja keras. Ya, apalagi di zaman pandemi seperti ini, wah luar biasa. Orang mati-matian bekerja keras. Supir angkot juga kerja keras. Gojek juga kerja keras. Bahkan mungkin lebih keras daripada kita.
Nah, tapi yang penting adalah kerja cerdas. Kerja cerdas salah satunya apa? Kalau disuruh pilih, saya akan pilih kerja berdasarkan goal. Nah, kebetulan sekali, lagi-lagi ini juga sudah dibahas tadi di CPD hari ini tadi di sesi ketiga kalau nggak salah oleh Pak Muhammad Iksan, Silver Lion dari Nabire. Hello brother, we are going live. Ya, Indonesia. Jakarta, Bandung. Ya, near Jakarta. This is Turkish person. Okay, later I have to show them first. Okay, see you. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi kerja berdasarkan goal. Kenapa ini penting? Karena kalau Bapak Ibu tidak punya goal, mungkin memang Anda tetap ada hasil. Apalagi kalau Anda memang melakukan dengan serius gitu ya. Tapi biasanya hasilnya, walaupun ada hasil dan walaupun ada kenaikan, ya tidak signifikan. Tapi kalau Anda bekerja berdasarkan goal, hasilnya bisa berlipat-lipat, berkali-kali lipat daripada bekerja tanpa goal. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengingatkan kepada Anda yang CP bahwa mulai saat ini Anda biasakan setiap bulan Anda harus konsultasi formal ke upline aktif Anda. Konsultasi formal maksudnya gimana, Pak? Nah, buat Anda yang sudah paham tidak masalah, tapi buat Anda yang belum paham, saya persingkat aja. Konsultasi formal intinya adalah setelah tutup buku sampai kira-kira minggu pertama. Ya, kalau sekarang udah lewat minggu pertama dan Anda belum melakukan, ya Anda lakukan segera. Tapi seharusnya yang benar, setelah tutup buku beberapa hari setelahnya, sebelum tutup buku minggu pertama, seharusnya konsultasi Anda sudah selesai. Apa yang Anda mau kejar bulan itu, target Anda apa, bagaimana strateginya, Anda bicarakan ke upline. Nah, jangan lupa, banyak orang konsultasi, tapi dia lupa bahwa konsultasi formal itu harus dia yang bikin goalnya dulu. Jadi goal itu bukan dari upline Bapak Ibu, tapi dari Anda. Anda yang harus tentukan dulu goal Anda apa, satu bulan itu misalnya, kemudian bagaimana cara kerjanya, strategi yang akan Anda tempuh, seperti apa, lalu Anda bahas dengan upline. Kalau zaman dulu ya harus ketemu, kalau sekarang ya online pun nggak apa-apa, tidak jadi masalah gitu ya. Nah, banyak orang yang konsultasi nggak nyiapin apa-apa, cuma bikin gambar doang, terus ngasih ke upline, terus nanya, Pak upline gimana nih, apa yang harus saya lakukan? Nah, itu salah besar Bapak Ibu. Yang namanya konsultasi itu harus beres dulu Anda goalnya dan strateginya. Upline tinggal membantu evaluasi, terus memberikan arahan kalau ada yang kurang pas misalnya, dan ya tentunya membantu kerja juga nantinya ya kalau hasil konsultasinya sudah disepakati misalnya. Nah, itu dua hal yang menurut saya penting sekali. Kemudian ada satu lagi, nah kebetulan lagi dibahas juga di CPD Live hari ini. Jadi ini menarik ya, luar biasa. Kita nggak janjian. Sebentar, saya mau perlihatkan ke Anda, ada kelewat. Ada satu toko Turkish Delight yang paling terkenal di sini, namanya Hazer Baba. Nah, kita juga udah mau beli nih. Dari kemarin mau beli, tapi takutnya keras ya, kalau terlalu cepat belinya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, ini Hazer Baba nih. Nah, ini toko Turkish Delight yang paling terkenal di Istanbul. Ada satu lagi di dekat hotel saya tadi, namanya Hafiz Mustafa ya. Tapi Hazer Baba ini biasanya yang dibawa pulang. Ada dua toko dia berhadap-hadapan di sini. Dibawa pulang oleh para turis yang ke Istanbul. Jadi nanti kalau Anda mampir ke Istanbul, jangan lupa harus bawa pulang Hazer Baba. Oke, kita lanjut lagi. Tadi satu lagi yang paling penting adalah adaptasi, Bapak Ibu. Jadi era ini memang benar-benar berbeda. Tadi juga sudah dibahas ya, adaptasi oleh Pak Julizar, makanya menarik tuh. Walaupun kita nggak janjian nih. Jadi para pembicara kita CPD kali ini menentukan sendiri apa bahasan beliau. Ternyata nyambung semua dengan hal-hal yang menurut saya paling penting. Yang tadi dibahas oleh Pak Erik Yong juga kan mengenai pembelajaran ya. Tadi Pak Erik bilang selama sekian lama saya di bisnis ini, saya bisa bertahan, punya bisnis aset yang kuat, bisnis yang stabil dan sudah sangat kuat, sangat stabil karena saya fokus dengan pembangunan manusianya. Itu kata Pak Erik Yong tadi ya. Nah, itu juga yang tadi saya bilang, sikap teachable itu penting sekali karena kalau Anda teachable ke upline, Anda akan bisa semakin lama semakin baik, semakin berkembang, level Anda akan naik, katup Anda makin tinggi dan makin banyak orang-orang yang akan ikut dengan Anda. Nah, balik lagi ke adaptasi tadi yang dibahas oleh
Pak Julizar. Jadi era ini memang benar-benar berbeda Bapak Ibu. Saat ini kalau ditanya kepada seorang siapapun, pebisnis apapun, dalam bidang apapun, ahli ekonomi, konglomerat pun, nggak ada yang berani meramalkan, yang berani gitu yakin meramalkan sesuatu. Kenapa? Karena begitu banyak perubahan saat ini, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang. Nah, tapi satu hal yang sudah pasti, yang semua pebisnis besar setuju, bahwa kalau Anda ingin bertahan ke depan, bisnis Anda harus go digital. Harus lebih banyak porsi untuk serius belajar ke online, shifting ke online. Tidak tepat shifting sebenarnya. Kalau shifting itu berpindah gitu ya. Artinya offline-nya oke, bahkan offline juga penting. Karena kalau kita mau punya omset stabil, memang jauh lebih mudah kalau saya pribadi itu dari offline, punya pelanggan Bapak Ibu. Itu mudah sekali. Nah, tapi jangan lupa, era sudah berubah. Kalau Anda tidak menjamah ke online, tidak mau serius belajar ke situ, Anda mengurangi potensi Anda sendiri. Bukan berarti offline nggak bisa, offline juga sangat bisa. Saya udah besar dari zaman dulu, omset luar biasa besar, penghasilan ratusan juta sebulan pun dari belasan tahun lalu itu karena offline. Tapi kalau saya tidak belajar online, Pak Erick Yong tidak belajar online, kami tidak mengajarkan grup kami kehilangan potensi. Nah, itulah sebabnya ketika kami mau beradaptasi sejak sekian tahun yang lalu sebelum pandemi mulai menjalankan online juga di grup, apalagi begitu pandemi sejak akhir Maret, kita langsung lebih serius lagi mengajarkan online ke seluruh grup, hasilnya unbelievable, luar biasa Bapak Ibu. Oh ya, ngomong-ngomong ini salah satu masjid yang juga terkenal di Istanbul ya, di dekat Spice Bazaar, Anda bisa lihat di belakang saya. Dan mereka juga akan bangun universitas dekat sini, itu ada tulisannya di sana. Oke, kita lanjut lagi. Jadi, apa efeknya? Alhamdulillah, ketika kita mulai serius mengadaptasikan online ke grup, walaupun tentunya bertahap, ada yang cepat, ada yang lambat, nggak kebayang. Omset kita, saya nggak hitung persisnya, tapi berlipat-lipat luar biasa naiknya. Besar sekali saat ini omset kita. Luar biasa besarnya. Dan itu ya, itu tentu atas izin Allah semuanya. Tapi jangan lupa, manusia wajib ikhtiar. Nah, sebelah kiri saya ini, Bapak Ibu, ini sudah Selat Bosforus. Jadi, nanti Anda akan lihat lebih jelas ya. Saya sekarang ada di sisi benua Eropa dari Istanbul, dipisahkan oleh satu selat raksasa namanya Selat Bosforus. Dan Istanbul ini satu-satunya kota di dunia, yang terletak di dua benua, Eropa dan Asia. Dipisahkan Selat Bosforus, Laut Marmara, sebelah sana adalah sisi Asia. Nah, ini mungkin belum terlalu jelas kalau di video ya, nanti kita sambil nyebrang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, adaptasi seperti apa yang Anda harus lakukan? Nah, oke, saya rangkum aja langsung Bapak Ibu. Kita mendekati bagian akhir. Jadi, kalau saya rangkum, apa sebetulnya hal yang paling penting untuk diperhatikan di bisnis ini? Kalau kita ambil, sederhana sekali, cuma ada dua sebenarnya tugas kita sebagai pembangun jaringan. Satu, kita bisa jualan, bisa ngomset pribadi tentunya. Yang kedua, kita bisa bangun tim dan kita menduplikasikan, mengajarkan hal yang sama kepada tim kita. Nah, kalau kita bicara soal PBO, nah tentu kan patokannya PBO ya, Anda CP itu adalah tahap paling awal dari PBO. Kalau patokannya adalah CP, maka kita bicara tentang omset CP 3.000 PV. Seharusnya di PBO, ini saya lagi nunggu nyebrang jalan nih, makanya kita nggak bergerak ya. Ini lagi lampu merah, ini orang pada ngeliatin saya semua nih. Nah, tuh, pada ngeliatin saya semua nih. Tuh. Ya, jadi, oke, kita udah nyebrang. Jadi, lanjut. CP omset 3.000 PV. Ya, secara aturan, seharusnya CP ini 3.000 PV-nya itu bukan dari pribadi saja, tapi dari seluruh omset grup. Ya kan, artinya omset kalau Anda udah punya downline, omset downline Anda juga dihitung 3.000. Tapi karena 3.000 bukan angka yang besar, dan yang kedua, karena jangan sampai itu tramnya baru lewat ya. Kita tadi motong jalan tram. Ini salah satu stasiun tram. Ini namanya Eminoniu di sini. Nah, kita udah nyampe ke pinggir pantai Bapak Ibu. Kita lihat. Di belakang saya ini udah kelihatan tuh pantainya tuh. Bukan pantai, maaf. Ini laut tadi ya, Selat Bosforus. Oke, kita sambil jalan. Kita masih butuh nyebrang lagi. Nah,
balik lagi tadi soal CP, 3.000-nya supaya Anda tidak bergantung pada downline dan angka 3.000 itu tidak besar, maka 3.000 PV ini harus bisa menjadi omset pribadi Anda setiap bulannya. Caranya gimana? Ya jualan gitu. Entah dari konsumsi Anda pribadi ya tentu dihitung juga. Kemudian dari penjualan online, silakan. Dari offline, dari pelanggan rutin, silakan. Semuanya dihitung. Tidak peduli sumbernya. Yang penting omsetnya 3.000. Dan sekali lagi, walaupun aturan resminya 3.000 itu adalah omset grup, tapi kita para upline dan saya pribadi juga sangat menyarankan 3.000 ini hasil Anda sendiri. Jangan bergantung dengan downline. Kalau ada dari downline yang Anda sponsori atau downline ada yang sudah join, dia juga mengomset, dia juga aktif ya, tidak jadi masalah, tentu lebih bagus lagi gitu ya. Nah, ini kita lihat ini sudah Selat Bosforus Bapak Ibu ya. Orang sore-sore di sini lagi pada santai-santai. Ada yang mancing juga tuh. Luar biasa nih, keren banget. Nah, di seberang sana, nah, Anda lihat itu bangunan-bangunan seberang sana, itu adalah sudah bagian dari benua Asia. Ya, kita sambil jalan, saya jalan ke arah mana nih bagusnya ya? Sebentar, kayaknya mendingan ke arah sana. Saya jalan, oke. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua, syarat CP itu harus dicapainya di akhir bulan, tanggal 25, contoh Januari, ya 25 Januari berarti, ya kan? Nah, tapi kita juga mengarahkan membangun kebiasaan atau budaya yang tepat. Jangan bekerja, ya ini banyak yang bilang budaya orang Indonesia ya, sebetulnya tidak cuma orang Indonesia, banyak negara lain juga budayanya seperti ini, menunda. Banyak orang itu ngejarnya sistem SKS kalau zaman kuliah dulu ya, sistem kebut semalam gitu. Di minggu terakhir baru ngejar. Padahal apa bedanya gitu minggu pertama dan minggu terakhir? Malah capek, kita stres. Nah, kalau udah minggu terakhir stokis juga stres, inputnya juga ngeri, bisa ada yang nggak ke input, akhirnya nggak tembus kualifikasi gitu ya. Jadi ya sudah, kita membangun kebiasaan CP di minggu pertama, dan ini adalah pasukan khusus kita, Kopassus kita, Navy SEAL kita. Semua orang di tim, di grup yang bisa CP di minggu pertama. Nah, jadilah bagian dari sini Bapak Ibu. Jadi CP yang pertama, omset sendiri, jangan tergantung dengan downline. Yang kedua, capai di minggu pertama. Bahkan kalau Anda masih belum capai di minggu pertama, acara CP Live ini, kita bikin replaynya kan, di minggu kedua Anda masih bisa kejar, seperti itu. Nah, ini orang mau cruise nih Bapak Ibu ya. Mereka mau cruise di Bosforus, kami kemarin juga udah cruise di Bosforus. Oke, nah, jadi itu, kalau kita bicara tentang jualannya tadi. Jadi omset 3.000 PV dan selalu bisa kejar CP. Nah, selain itu bangun tim. Bangun timnya gimana? Sponsori orang tentunya Bapak Ibu. Sebenarnya sponsori orang harus berapa banyak sih gitu ya? Sponsori orang itu dari dulu diajarkan kepada saya, dan ini bukan hal yang sulit. Sponsori 2 orang setiap bulan. Urusan dia aktif atau tidak ya kita tidak tahu. Tapi sekali lagi kalau Anda mau cepat dapatkan orang aktif, saya selalu ulang ini setiap kali habis OP kalau lagi follow up. Sekali lagi yang penting pakai daftar nama, SP tinggi yang Anda undang supaya Anda segera bisa menemukan orang yang aktif Bapak Ibu. Nah, sponsori 2 setiap bulan. 2 ini kalau bisa standarnya bukan yang daftar 99.000 aja ya. Nah, ini ada satu masjid besar lagi, jadi Istanbul ini luar biasa, masjidnya banyak banget ya, di seberang jalan sana tuh. Makanya saya senang ke sini. Kalau kita mau sholat mau apa gampang. Alhamdulillah, dan selama sekian belas hari saya di Istanbul, kita sholat subuh selalu dapat di Hagia Sophia, di Blue Mosque, atau ada di Masjid Hoca Pasa juga yang nggak jauh dari hotel. Oke, lanjut lagi. Jadi sponsori orang sampai kapan? Sampai ketemu 4 aja. Nggak usah banyak-banyak, 4 aja cukup. Tapi 4 yang mau aktif dan serius. Kalau Anda sudah ketemu 4, biasanya standarnya 2 di jalur kiri, 2 di jalur kanan, sudah selesai. Fokus saja bantu mereka. Sederhana itu Bapak Ibu. 4 orang aktif yang seperti apa? Seperti yang tadi saya ulas. Yang orang yang memang mau teachable, orang yang mau konsultasi, orang yang mau kejar CP di minggu pertama setiap bulannya, orang yang mau belajar jualan dan ngomset, ngejar target omset 3.000 PV tadi, kemudian orang yang juga mau sponsori orang. Nah, kalau Anda sudah ketemu 4 orang yang aktif seperti ini, sudah cukup fokus ke mereka. Itu yang kami lakukan dari dulu, dari Pak Erik Yong, Pak Naga, Pak Luis, saya. Itu yang kami lakukan dari dulu. Dan itu yang membuat kami bisa punya bisnis besar, Bapak Ibu. Jadi bisnis ini
Jangan dibuat rumit, gitu ya. Simple sekali. Nah, Anda bisa lihat ini salah satu jembatan yang menghubungkan dari benua Eropa ke benua Asia. Jadi di seberang sana tuh benua Asia tuh. Saya lagi di benua Eropa nih, luar biasa ya. Ini orang pada mancing nih di jembatan. Dan kalau kelihatan di bawah jembatan itu adalah restoran-restoran tuh di situ. Jadi di bagian tengah jembatan sana itu baru dibuat bolong untuk kapal bisa lewat di bawahnya. Tapi selebihnya ini restoran semua. Nah di sini saja ada 2 masjid besar ya. Jadi satu yang ini, satu lagi itu agak di ujung sana. Sebentar, mana dia? Nah itu ketutup sama pelang rupanya ya, di balik pelang di sana. Nah ini Anda bisa lihat belakang sana ini agak backlight ya. Itu seharusnya kelihatan tuh Bosforus, kemudian ada benua Asia di sana, luar biasa. Oke, kita sambil nyebrang jembatan. Nah, bagian akhir Bapak Ibu. Bagian akhir waktu saya juga udah mungkin mau habis ya, saya nggak bisa lihat waktunya. Sebentar kita cek dulu. Ya, betul. Waktu saya udah habis. Di bagian akhir, saya ingin sampaikan ke Anda bahwa dulu ketika saya mulai bisnis ini, waktu itu saya ingat sekali UMK, upah minimum Kota Bandung, 400.000 per bulan. Saya menjalankan bisnis ini sangat serius tentunya, benar-benar sangat serius. Jadi semua yang tidak terlalu penting benar-benar saya tinggalkan. Prioritas pertama waktu itu kan tahun terakhir kuliah ya. Saya kerjakan kuliah, tapi prioritas kedua pasti Tiansi. Pasti Tiansi. Jadi beres kuliah, kerja tugas akhir, pasti Tiansi lagi, Tiansi lagi. Tapi hasilnya apa? 14 bulan kemudian, dari sejak saya awal aktif, saya menjadi bintang 8, saya udah punya penghasilan pasif, lebih dari 20 juta per bulan. Itu di bulan awal bintang 8. Dan ingat, berapa UMK Bandung waktu itu? 400.000. Cuma dengan pekerjaan yang 14 bulan, sangat serius tentunya. Sangat serius, bahkan bisa dibilang berdarah-darah juga. Tidur sehari mungkin cuma 4 jam gitu ya. Tapi hasilnya cuma dalam 14 bulan, saya punya penghasilan 50 kali lipat dari UMK. Ngeri ya. 400.000 kali 50 berapa? Ya 20 juta. Dan sekarang, bukan hanya sekarang, sudah dari belasan tahun lalu sebetulnya ya, saya punya penghasilan ratusan juta. Sekarang saya punya penghasilan bukan 50 kali lagi dari UMK. UMK Bandung sekarang berapa? 3 juta. Penghasilan saya ratusan kali lipat dari itu sekarang. Dan jangan cuma dilihat angkanya Bapak Ibu, yang perlu dilihat apanya? Ini aset, ini passive income. Bahkan royalti dunia, karena kita dapat mulai bronze line ke atas sharing internasional dari omset seluruh Tiansi dunia. Nah, bayangkan kalau ini menjadi masa depan Anda. Cerita yang seperti cerita dongeng ini sudah kami jalani. Pak Erick Yong, kalau dikasih waktu tambahan, beliau cerita apa-apa yang beliau dapatkan, hasil-hasil beliau, propertinya seperti apa, rumahnya seperti apa. Apalagi kalau Anda mendengarkan misalnya Pak Naga Sugara, apalagi Pak Luis Tendean gitu ya. Mobilnya Pak Luis saja 4,5 miliar gitu ya, luar biasa. Nah, ini bukan hanya masalah uang, tapi sekali lagi yang paling penting adalah freedom, kebebasan. Hari ini saya di Istanbul, Anda bisa lihat, kami sudah hampir 2 minggu jalan-jalan, 3 hari lagi insya Allah kami pulang. Mohon doanya juga dari Bapak Ibu rekan-rekan semua. Nanti pada saat sebelum pulang, kami tetap sehat semua. Tes PCR-nya juga insya Allah negatif, jadi kami bisa pulang. Mohon doanya. Dan rasanya luar biasa sekali. Freedom itu tidak bisa dinilai dengan uang, Bapak Ibu. Hari ini, kami yang sudah freedom, kami doakan Anda juga segera bisa freedom. Dan kalau saya ditanya dari sekian banyak keputusan dalam hidup ini, keputusan-keputusan yang biasanya kita ambil ya, contohnya sekolah di mana, kuliah di mana, ambil jurusan apa, kerja di mana, menikah dengan siapa gitu ya. Kalau dari semua keputusan yang saya ambil selama hidup saya disuruh pilih 1, 2, atau 3 keputusan terpenting, sudah pasti keputusan ketika saya memutuskan bergabung di Tiansi, memutuskan aktif di Tiansi sekitar hampir 19 tahun lalu, itulah keputusan yang luar biasa penting. Salah satu mungkin bisa menjadi nomor 1. Kenapa? Karena bukan hanya mempengaruhi hidup saya, keluarga saya, lingkungan saya, tapi mempengaruhi ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu orang saat ini di seluruh Indonesia. Karena begitu banyak orang yang bergabung di jaringan kami saat ini, mereka juga sukses bisa punya penghasilan belasan juta, puluhan juta, ratusan juta sebulan. Kami doakan itu nanti juga adalah Anda, dan kami doakan juga, ya sekarang masih pandemi tentunya, Anda juga nanti bisa traveling, jalan-jalan ke luar negeri. Sampai hari ini kami sudah traveling ke 5 benua, ratusan kota di seluruh dunia,
penerbangan internasional saya mungkin saat ini sudah lebih dari 350 kali. Begitu banyak kota di dunia yang kami datangi berkali-kali. Contoh ya Istanbul misalnya, kemudian Jepang, kemudian yang sangat sering ya yang berkali-kali Mekah, Madinah tentunya. Kita udah punya kota-kota favorit kita di dunia. Nah, suatu saat juga Anda akan bisa seperti kami. Tapi itu semua dimulai dengan satu hal yang terpenting, yaitu Anda harus punya impian yang kuat, Bapak Ibu. Anda mau teachable dengan upline Anda mau konsultasikan rutin, Anda mau selalu positif menghadapi masalah apapun, dan Anda mau beradaptasi tadi, dan lakukan dua hal dasar yang dari dulu sejak saya bergabung sampai sekarang masih saya lakukan, yaitu apa? Selalu bisa mengomset pribadi, terserah mau offline mau online, nggak gede, cuma 3.000 PV aja sebulan, Anda punya 10 pelanggan, 15 pelanggan, Anda nggak nyari pembeli baru juga udah pasti bisa, insya Allah kalau cuma 3.000, dan Anda bangun tim, terus sponsori orang sampai dapatkan 4 rekan yang juga sama-sama serius dengan Anda, mereka beberapa tahun kemudian nanti bintang 8, Anda gold lion. 4 orang saya yang dulu di awal, sekarang bukan bintang 8 lagi, mereka udah diamond, bahkan udah director juga gitu ya. Mereka punya omset sudah miliaran, bahkan puluhan miliar. Pak Ruli Wahyudi itu luar biasa di Bandung ya, omsetnya. Dan suatu saat itu masa depan Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Bapak Ibu. Jangan lupa pastikan selalu qualified CPD setiap bulan. Sampai ketemu di CPD live bulan depan Februari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa sekali Pak Rizky Kanata yang saat ini sedang live di Turki ya, di benua Eropa. Sungguh sangat menginspirasi sekali. Semoga Bapak beserta keluarga sehat selalu sampai berada di tanah air lagi. Terima kasih Pak Rizky. Selamat berlibur. Sama-sama Bu. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sharing spesial dari Pak Rizky Kanata malam hari ini, maka berakhir pula kebersamaan